Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai baca ini sedikit bahwa kitab Muwatta ini termasuk salah satu kitab hadis yang musyarrafah. Bahkan semua ulama as-sadatul kubara, pembesar-pembesar ulama, ya, ar-rijalul uzama, ya, semuanya min ahlil hadis ini mengakui. Karena apa? Karena Imam Malik ini salah satu tabi'in ya, tabi'in. Imam Abu Hanifah salah satu gurunya, ya, artinya yang lebih dulu karena tabi'in. Sahabat ini kan yang orang-orang yang bertemu dengan Nabi namanya sahabat. Itu khairukum qarni, ini sebaik-baiknya kalian umatku kata Rasulullah adalah qarni, semasa aku, berarti sahabat. Waman yalunahum, kemudian setelah orang yang setelah sahabat, berarti siapa? Tabi'in namanya. Tabi'in itu orang-orang yang bertemu sahabat, tidak bertemu Nabi tapi bertemu dengan sahabat. Imam Hasan Basri, Imam Nafi, Imam Abu Hanifah, banyak ya. Ini tabi'in. Nah, Imam Abu Hanifah, beliau tidak membukukan hadis, tidak mencatat atau tidak mengumpulkan hadis, tapi dikumpulkan oleh para murid-muridnya. Ya. Imam Abu Hanifah enggak ada, tapi para murid-muridnya itu pada semua mengumpulkan, mencatat semua. Nah, kemudian tabi'in, waman yalunahum, setelah sembilan tabi'in itu namanya tabi'in. Ya. Orang yang bertemu tabi'in tidak bertemu sahabat. Ya. 3 kurun ini dianggap paling bagus kata Rasulullah. Waman ba'dahum, setelah tabi'in, setelah 3 kurun, tidak abad, ini adalah yakhunun, banyak yang berkhianat, yakribun, banyak yang berbohong. Ini yang banyak memalsukan atau menaklkan hadis itu ya setelah tabi'in. Ya. Ini Imam Malik ini salah satu tabi'in, bukan tabi'in ya. Tidak, karena Imam Malik bin Anas ini tidak bertemu dengan sahabat. Imam Malik nama aslinya, ya, ini asli, kalau kayak Al-Bukhari kan itu bukan aslinya Ismail dan sampai-sampai gitu. Kalau ini Al-Bukhara, jadi dikenalnya Imam Bukhari itu diambil dari daerahnya Al-Bukhara, yaitu Rusia. Kalau Abu Abdillah, ini bapaknya Abdillah. Imam Malik punya anak Abdullah, sehingga dijuluki dengan Abu Abdillah. Malik bin Anas, ini asli, bukan tanah kelahirannya yang diambil. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amrin bil Harith bin Ghaiman bin Jusail bin Amrin bil Harith Dzu Asbah. Ini qabilah min Ya'rib. Ini satu qabilah di Madinah, karena lahir di Madinah. Beliau lahir tahun 94, ya. Wa fi riwayatin 95, wa fi riwayatin 96.
Ya pokoknya 90 lebih itu aja. Tapi ada beberapa riwayat, ada 94, 95, 96. Kemudian beliau lahir di Madinah Al-Munawwarah. Dari sejak kecil beliau dikasih rezeki oleh Allah hati yang sangat cerdas. Wa'ian artinya yang selalu gampang hafal. Setiap apa yang masuk langsung hafal, ya. Tidak seperti kita. Waktu saat itu kadang-kadang belum paham, sekarang udah paham, langsung hafal, paham, lupa lagi besoknya. Itu. Kalau beliau kok kolban wa'ian, wa'ian tuh wa'ian itu artinya yang ditadahin, jadi tidak bisa lepas-lepas itu. Jadi dimasukin ke wadah sesuatu, nggak bisa lepas dalam hati yang dimasukin. Wa hafidhah qawiyah, hafalannya sangat kuat, artinya tidak gampang lupa. Wadhihnan wakodan, dan punya sanobari ini yang sangat mentaati menurut kepada Allah. Beliau hafal Quran sejak umur masih kecil. Berapa masih kecilnya? Ada yang meriwayatkan 5 tahun, ada yang meriwayatkan 7 tahun sama dengan Imam Syafi'i. Jadi jangan, kalau sekarang banyaknya hafal masih kecil tuh enggak, kalau orang-orang yang mengerti nggak heran. Dulu banyak orang yang bahkan ada riwayat Imam Syafi'i itu dalam perut saja sudah banyak menghafal surat-surat. Ya. Imam Syafi'i ini menghafal kitab ini. Ya. Kitab ini cuma dihafal, nanti ada, yaitu cuma dalam waktu yang singkat, ya. Jadi waktu umur 10 tahun Imam Syafi'i sudah hafal hadis Muwatta. Karena Imam Syafi'i setelahnya Imam Malik, duluan Imam Malik, bahkan salah satu gurunya, ya. Imam Malik itu salah satu gurunya Imam Syafi'i. Ini orang-orang dulu luar biasa, ya, yang masih ada jaminan kebenarannya oleh Rasul. Maka kalau kita ngikutlah yang lebih dulu, jangan ngikut yang orang sekarang, ya. Maka hadis ini bahkan ada ulama yang ashahul kutub sebenarnya. Imam Bukhari itu cuma udah terlanjur orang pada ini tentang Imam Sahih Bukhari, ya, sehingga melupakan yang lebih dulu. Jauh, ya. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i baru kesini nggak lama baru Imam Bukhari, ya. Makanya kalau di pesantren saya selalu dibaca kitab Muwatta ini, ya. Tidak hanya Sahih Bukhari, ya. Ini kitab, kenapa dibuat namanya tadinya bukan kitab Muwatta. Terus ulama-ulama berkata bahwa hadis ini bisa dibuat pijakan, bisa dibentangkan luas ke seluruh negeri. Nah, maka disebutlah Al-Muwatta. Muwatta itu dibentangkan atau dibentangkan ke seluruh dunia hadisnya, atau juga biasa dikatakan Al-Muwatta itu yang dibuat pijakan hukum. Bisa dibuat dari narasumber itu. Itu Al-Muwatta. Kembali, jadi kecerdasannya Imam Malik hafal Al-Quran di waktu kecil, kemudian barulah menghadap untuk menghafal hadis. Jadi beliau minta dari ibunya agar pergi. Jadi maksudnya gini, ibunya meminta supaya Imam Malik itu suruh menghafal hadis. Ambillah hadis-hadis Nabi, sampai ada nanti di sini ada keterangan gurunya ataupun Imam Malik mengambil hadis dari 900 ulama hadis. Sama dengan guru namanya kalau itu tuh, ya. Lah sekarang baru ngaji ke satu guru sudah nggak boleh kemana yang lain.
Imam Bukhari 77, kalau Imam Malik sampai 900 tuh. Ya. Jadi para ulama dulu, Imam Syafi'i, semua ada orang alim beliau belajar. Ya. Salah satu guru saya namanya Mbah Imam Khalil di Sarang, kakeknya Mbah Maimun. Ya. Itu udah di Jawa itu, khususnya di daerah Lembang, Lasem, sampai ke Madura, sampai ke kemudian ke Mekah. Itu berapa puluh guru ya, diambil ilmunya. Begitu pula Mbah Maimun ya. Karena sekarang kan kenalnya Mbah Maimun. Kenapa? Karena kalau zaman dulu belum dikenal, belum banyak belum ada macam-macam yang membuat orang terkenal. Hanya orang-orang tertentu aja. Ya. Kalau sekarang kan ada media macam-macam tuh ya. Jadi banyak orang. Oleh karena itu jangan menganggap orang terkenal itu lebih hebat daripada yang tidak terkenal. Lebih banyak. Sama dengan agen nggak dikenal. Coba kalau pengecer di 1.300, 500 pada terkenal. Ilmu juga begitu, kalau agen itu nggak akan dikenal, yang dikenal itu yang mengecerkan, itu loh. Ya. Jadi jangan menganggap, makan ada kam min masyhurin bainan nas, banyak orang yang terkenal di antara manusia, walaisa lahu indallahi qimatun, tapi di sisi Allah nggak ada harganya sama sekali, nggak berharga sama sekali. Nah, oleh karena itu kita nggak boleh fanatik. Tidak boleh fanatik. Semua orang yang fanatik banyakkan tersesat. Nasoro 12 orang yang fanatik terhadap Nabi Isa. Pengikut setia luar biasa. Gara-gara fanatik menganggap bahwa Isa adalah sebagai. Dulunya pengikutnya nggak menganggap Tuhan. Itu ada Rasul. Silakan baca kitab Taurat Injil yang asli. Begitu saking fanatiknya maka menganggap bahwa Nabi Isa adalah sebagai anak Tuhan. Orang yang fanatik terhadap Khawarij yang keluar asalnya pengikut sahabat Ali. Pengikut sahabat Ali ini sangat setia, sangat fanatik kepada sahabat Ali. Sehingga kadang-kadang sahabat yang lain diremehkan. Orang ahli sunnah wal jamaah itu kan banyak membuat masing-masing pada organisasinya lah. NU Nahdlatul Ulama itu mengajarkan mutawasid, tidak boleh fanatik. Sekalipun mengikuti Imam Syafi'i tidak boleh fanatik, tetap menghargai Imam Malik, menghargai Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, imam-imam tabi'in, Imam Nawawi, semua ya. Para sahabat pun demikian. Ini kalau fanatik, gara-gara fanatik sahabat Ali, begitu dikecewakan, marah luar biasa. Kenapa? Karena pada saat perundingan, sahabat Ali mengutus Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa ini adalah orang yang alim, karena orang alim kan nggak mau jahat. Sementara Amr bin As ahli politik, ya. Waktu sebelum masuk Islam juga kejam banget sama orang Islam. Begitu disuruh oleh Muawiyah, Abu Musa suruh duluan. Jadi mari kita turunkan dulu jabatan Ali, nanti baru dipilih, kan gitu. Abu Musa ini karena orang alim, orang pandai agama, jadi dia jujur naik sesuai dengan tadi perjanjian, nanti baru kami sebagai wakil dari sahabat Ali bahwa sementara Ali diturunkan dari jabatan khalifah. Amr bin As dengan orang politik maju, begitu maju berhubung dalam kekosongan karena Ali sudah
menurunkan dari jabatan khalifah berhubung kosong, maka wajib mengangkat sebagai khalifah adalah Muawiyah. Akhirnya apa? Itu pengikut sahabat Ali yang tadinya fanatik marah, keluar dari kelompok Ali, namanya Khawarij. Semua kalian bencinya sama apa tuh Muawiyah, apa tuh namanya, jahat, nah itu dianggapnya oleh itu, maka kafir. Ali karena bodoh kafir. Itu semua sahabat dianggap kafir. Sampai sekarang kan kelompoknya, maaf ya, itu ada kelompok yang ada sebagian daripada Khawarij semua kafir kalau yang nggak ikut dia. Nah, Syiah yang masih ikut sahabat Ali masih fanatik ya. Saking fanatiknya apa? Masih mengikuti terus setia dari kaum Syiah itu. Makanya sampai sekarang itu Khawarij dan doa dengan Syiah itu selalu anu banget ya. Kaum Syiahnya pengen deketin Ahlussunnah wal Jamaah, pengen mengambil simpati. Itunya juga sama. Makanya kalau nggak nurut kesel, jadi kafir semuanya gitu. Nah, itu Syiah sampai saking fanatiknya sahabat Ali itu sebenarnya Allah itu keliru menurunkan wahyu yang seharusnya kepada Imam Ali, bukan Nabi Muhammad. Itu kan gara-gara fanatik. Jadi apa? Menganggap sahabat Ali lebih hebat daripada pamannya itu Muhammad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang fanatik itu pasti itu sama. Sekarang juga begitu. Kalau fanatik dalam satu pasti menganggap yang lebih hebat, dianggapnya dah rendah. Ya. Tidak ada yang hebat kecuali yang dipanatikin. Ya. Yang boleh dipanatikin itu hanya agama, harus beragama Islam. Innad dina indallahil Islam. Nah, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam, udah. Itu baru boleh fanatik, sehingga tidak akan keluar dari Islam. Yang lainnya termasuk ini Imam Malik belajar sampai 90 ya, 900. Tuh, ambil hadis tadi ini. Kemudian ini dari kecil sudah luar biasa. Semua orang yang hebat tidak lepas daripada ibu. Ya. Bayangkan ibunya menghendaki anaknya sampai suruh pergi cari ilmu hadis ya. Karena zaman itu kan beliau lahir di Madinah. Pada saat Imam Malik ini banyak ulama-ulama belum terjadi sesuatu ya yang seperti sekarang. Di Madinah itu pusatnya ilmu dulu ya. Jadi kan Rasulullahnya hijrah ke Makkah. Jadi pusatnya ilmu dulu di Madinah. Terus sampai pada zaman sahabat Ali di Irak, Baghdad. Sampai terus pindah ya. Nah, sekarang di Yaman. Untuk zaman sekarang nih ilmu agama Yaman, Maroko gitu ya. Tapi jangan kecil. Ya, jangan dianggap remeh Pulau Jawa ini. Karena itu udah ada hadis Nabi. Kata Nabi, besok akhir zaman sayati zamanun. Besok akan datang tiba waktunya bahwa Islam dari fajar atau tuh akan ini cerah dari timur. Di timur mana? Nggak mungkin kan Irian Jaya. Nggak mungkin kan ya timur ya berarti Jawa ini. Di Pulau Jawa dan bukti-bukti sekarang banyak. Salah satu guru saya namanya Mbak Mabrur. Itu anaknya Mbah Rogib mau berangkat ke Mekah. Kalau yang lain-lain kan semua pada ke Mekah semua. Tapi Mbah Mabrur itu anaknya bilang, kalau kamu sudah bisa menghabiskan ilmunya ulama di Jawa baru boleh silakan ke Mekah. Mbah Rogib ini dulu saya masih sebutnya Gus Rogib. Setelah di Kediri di Mbah Jamal, guru saya, mertua saya punya guru namanya Kiai Abdul Manap, punya mertua namanya Mbah Jamal. Nah, beliau di situ belajar, ternyata di situ satu saja kata dia
nggak habis-habis. Begitu udah di situ disuruh belajar di Cirebon, Kiai Mas Duki, pesantren Babakan Ciwaringin. Kiai Mas Duki itu temannya bapaknya waktu di Ki Hasyim Asy'ari. Begitu kata bapaknya Mbak Amrur, kamu kalau sudah bisa menghabiskan ilmunya Kiai Mas Duki teman saya, silahkan kamu berangkat ke Mekah. Nah, Kiai Mas Duki kata bapaknya, dulu teman saya tapi sekaligus kepercayaan Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau ngajar, waktu di pondok suruh ngajar. Saya salah satunya teman ya sekaligus guru. Berangkat ke sana, begitu sana dari ilmu apa tuh sampai usul fikih, kaidah fikih, mantek bayan. Gak habis-habis kata begitu. Ya udahlah, nggak usah berangkat, udah belajar di sini aja. Gak ngapain ke Mekah kata. Sampai nggak berangkat kalau sakit. Tapi ilmunya nggak kalah dengan yang dari Mekah ya. Zaman sekarang ini yang paling alim, paling pandai masalah kitabnya yaitu Mbah Rogib di Sarang itu. Gus Naji itu masih di bawah beliau ya. Kalau orang yang pandai ilmu pasti ngerti. Kalau orang bodoh, jangankan Gus Naji, yang tukang ceramah, murid saya juga paling hebat disebutnya ya. Murid-murid saya yang tukang ceramah juga paling hebat kalau orang bodoh ya. Tapi kalau orang-orang alim pasti yang bisa menilai hanya orang-orang alim ya. Tuh. Nah ini jadi kembali, ini orang-orang dulu seperti Imam Malik tersebut luar biasa ya. Jadi apa namanya, menghafal hadis. Bahkan banyak sekali ijtihad fi thalabil ilmi, beliau ini luar biasa ya. Sampai pernah menuntut ilmu sampai atap rumahnya itu roboh. Kemudian kayu-kayunya dijual. Akhirnya dunia yang ngejar dia. Akhirnya beliau terus pergi mencari dan mencari ilmu. Kembali ini sa'a qala rahimallah sa'a hifdzun nas laqad kuntu ati Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini ada yang berpendapat tabi'in, ada yang berpendapat sahabat. Karena waktu masih kecil, masih bayi, ketemu dengan Nabi, itu yang meriwayatkan mengatakan sahabat. Tapi ada yang meriwayatkan tidak ya, tidak ketemu ya. Jadi masih tabi'in. Ini semuanya Urwah, Wal Qasim, Abbas Salama, Hamid, Salim, semua diambil hadisnya. Bahkan kata fa'aduru alaihim asma'u min kulli wahidin al-khamsina hadisan. Setiap satu orang ulama hadis diambil 50 atau sampai 100 hadis oleh Imam Malik. Kata Imam As-Sauri, ini apa namanya, penilaian ya. Kata Imam As-Sauri, Imam Malik itu ahfadzu ahli zamani. Pada zamannya paling hafalan hadis-hadisnya paling banyak. Ya. Pada zamannya Imam Malik. Ya. Dan pada zamannya banyak sekali ulama-ulama ahli hadis. Ya. Kemudian gurunya salah satunya Robi'ah bin Abi Abdurrahman. Ini alimul Madinah, orang paling alim di kota Madinah pada zamannya. Kemudian Ibnu Hurmuz, Abu Bakar, Nafi, itu Maula Ibnu Umar, Imam Nafi, semuanya tabi'in. Ya. Kemudian apa tuh namanya, Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Ja'far As-Shadiq, Muhammad bin Al-Mukandir. Ya. Guru-gurunya ini yang kan tadi banyak sekali. Ini yang salah satu yang paling menonjol guru-gurunya. Bahkan kata Imam Bukhari, as-sahul asanid Malik an-Nafi an Ibnu Umar. Kalau ada hadis rawahu misalkan Malik an-Nafi an Ibnu Umar, itu paling sahihnya sanad. Sanad yang paling sahih adalah yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Maliknya dari Imam Nafi, Imam Nafinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umarnya dari Rasulullah.
Itu yang paling apa? Paling sahih. Jadi 4. Nah, 3 sanadnya Imam Malik tuh. Nafi dari Ibnu Umar, dari Rasulullah langsung. Ada dari Robi'ah, ada dari Ibnu Hurmuz, ada dari Muhammad bin Syihab. Tapi yang paling salah satunya itu gurunya Imam Nafi, itu yang paling sahih kata Imam Bukhari. Ya, karena Imam Bukhari kan orang belakangan. Sanaul A'immah, ulama-ulama memuji kepada Imam Malik. Salah satunya Imam Syafi'i, salah satu murid. Imam Syafi'i juga gurunya banyak sekali, salah satunya adalah Imam Malik. Imam Syafi'i berkata apa? Malik hujjatullah ta'ala ala khalqi ba'dat tabi'in. Imam Malik itu adalah hujahnya Allah untuk makhluknya setelah tabi'in. Karena Imam Malik tabi'in. Setelah tabi'in itu adalah Imam Malik. Dipuji oleh Imam Syafi'i itu Imam Malik. Tapi Imam Maliknya juga muji Imam Syafi'i. Kenapa? Tidak ada orang pada zaman ini yang sehebat Imam Syafi'i. Kenapa? Saya mengumpulkan hadis Muwatta ini beberapa ini, tapi Imam Malik hanya beberapa ini, ya, langsung hafal. Umur 10 tahun sudah hafal. Tapi ngapalnya itu tidak. Berarti ngapalnya itu kan paling berapa tahun kan gitu. Bahkan ada yang mengatakan bukan tahunan lagi, cuma beberapa bulan. Saking hebatnya Imam Syafi'i. Imam Yahya bin Mu'in ini yang meriwayatkan, nanti banyak sekali meriwayatkan, ini murid-murid yang paling banyak meriwayatkan dari Imam Malik, yaitu Malikun Amirul Mukminin fil hadis. Imam Malik itu adalah rajanya orang mukmin dalam masalah hadis, rajanya hadis ya, darah ilmu. Qala Ayub bin Suwaid, Malik Imamu Darul Hajrah. Imam Malik itu adalah merupakan imam daerah atau tempat hijrah Nabi. Wasuna dan tempatnya sunnah, wasiko, beliau adalah sangat dipercaya, al-amin dan juga sangat dipercaya. Atiko, amin sama artinya. Wa qala Ahmad bin Hambal, idza ra'aita ar-rajula yubghidu Malikan fa'lam annahu mubtadi. Kalau kamu melihat ada orang yang benci Imam Malik, ketahuilah dia orang ahli bid'ah, ahli neraka. Kata Imam Ahmad bin Hambal. Wa qala rajul li Syafi'i. Jadi walhasil pujian-pujian imam-imam besar itu terhadap Imam Malik itu luar biasa. Kembali beliau lahir pada tahun 94 atau 5 atau 6. Kemudian beliau sakit selama 22 hari, mati pada hari Ahad juga. Jadi lahirnya hari Ahad, matinya hari Ahad. Orang itu gitu ya. Nabi Muhammad lahir hari Senin, meninggal juga hari Senin. Jadi hari kelahiran itu makanya kenapa pada puasa dianjurkan puasa hari kelahiran itu, karena hari kelahiran itu hari kejayaan, juga hari kesialan. Nah, kalau celaka juga hati-hati, bisa di hari makanya kalau hari kelahiran pergi di hari kelahiran harus harus rajin dekat dengan Allah, banyak zikir, banyak ingat kepada Allah. Karena bisa dengan. Tapi juga kalau pengen berusaha di hari kelahiran, akan beruntungnya juga di hari kelahiran. Kembali bahwa itu tadi kenapa namanya disebut hadis Muwatta ini, karena tadi jadi sesuatu yang luar biasa yang dibuat pijakan oleh semua orang, makanya disebut namanya kitab Muwatta. Itulah sedikit ya, sebetulnya masih banyak ya, banyak sejarahnya ataupun ini yang Imam Malik ini, sambil jalan saja nanti sedikit-sedikit
sampaikan tentang supaya kita yakin mantap belajar hadis muwatta itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kitabu wuqutis sholat. Bab ini mau menerangkan waktu-waktunya sholat. Qala haddatsani Yahya bin Yahya al-Laitsi an Malik bin Anas. Telah meriwayatkan kepadaku Yahya bin Yahya al-Laitsi dari Malik. Dari Imam Malik bin Anas, an Ibnu Syihabin, anna Umar bin Abdul Aziz akharas sholata yauman. Bahwa Umar bin Abdul Aziz ini salah satu pernah jadi khalifah yang paling termasuk khalifah yang setelah sahabat, setelah Khulafaur Rasyidin, ini salah satu yang paling luar biasa. Sangat hati-hati ya. Gelang-gelang istrinya pun semua emas-emasnya sudah dijual, dibagi-bagikan kepada rakyat. Pada saat dalam keadaan rakyat lagi dalam keadaan susah ya. Yang lain-lain belum pernah mendengar sampai istrinya emasnya dijual semuanya untuk dibagikan ke rakyat. Bahkan suatu ketika istrinya wafiatan anaknya lagi menenun itu ngejahit gitu, karena lampu mati maka dia di luar di depan rumah ada tetangganya masih nyala lampunya. Kata Umar bin Abdul Aziz, wahai istriku, jangan memanfaatkan milik orang lain, izin dulu. Pagi-paginya datang, padahal itu udah khalifah loh. Bapak, Ibu, minta maaf istri saya tadi malam memanfaatkan minta halalnya. Ya. Sekarang ada enggak seorang pemimpin begitu yang gitu? Pada cuma cuaca itu apa buat ya itu di depan rumah ada lampunya. Ya itu kan milik orang, milik tetangga. Padahal nggak usah minta juga pasti dia boleh, soalnya untuk ya bisanya dikasih lampu biar orang lain nggak gelapan begitu. Tapi saking hati-hatinya ya. Sama dengan sahabat Umar bin Khattab, anaknya minta sesuatu di kantor, kamu ditanya dulu mau apa, ada keperluan apa, kamu perluan pribadi apa keperluan negara. Kalau keperluan negara silakan ngomong sekarang, tapi kalau pribadi jangan di sini, ntar di rumah. Nah, kemudian kenapa? Karena kalau kamu pulang pribadi berarti memanfaatkan milik negara. Milik negara itu milik rakyat, bukan milik bapak kamu gitu. Wah, kalau ada pemimpin sekarang begitu, subur makmur Indonesia ini. Semuanya pemimpin begitu. Ya malah pada nyaplokin semuanya ya. Punya rakyat itu. Nah, ini jadi kembali nih. Umar bin Abdul Aziz akhara sholat, suatu ketika mengakhirkan sholat. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz mengakhirkan sholat. Fadakhala alai Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini masuk kepada beliau. Fa'akhbarahu annal Mughirah. Si Urwah tadi, sahabat Urwah, bukan sahabat namanya. Memberitahukan kepada Umar bin Abdul Aziz annal Mughirah bin Syu'bah akhara sholat yauman. Mughirah ini, kalau ini Mughirah sahabat. Pada suatu hari memang Mughirah juga pernah mengakhirkan sholat. Wa huwa bil Kufah, pada saat itu di Kufah. Fadakhala alayya Abul Mas'ud al-Ansori, pada saat mengakhirkan sholat Abu Mas'ud masuk. Faqala ma hadza ya Mughirah. Abu Mas'ud berkata, "Ma hadza ini, kenapa, apa ini? Kok belum? Alaisa qad alimta anna Jibril nazala." Bukankah kamu tahu bahwa malaikat Jibril singgah atau turun? Fasalla, kemudian sholat. Fasalla Rasulullah, kemudian Rasulullah sholat setelah malaikat Jibril sholat. Tsumma sholla, kemudian malaikat Jibril sholat lagi. Fasalla Rasulullah sholat lagi. Tsumma sholla, malaikat Jibril sholat. Fasalla Rasulullah. Tsumma sholla, berulang-ulang.
Kemudian summa qala bihadza umirtu. Nah, kata malaikat Jibril bahwa apa tuh namanya, bihadza umirtu. Dengan inilah saya diperintahkan untuk sholat. Artinya maksudnya begitu waktu sholat harus sholat gitu asalnya. Jangan mengakhirkan. Kesimpulannya begitu. Bihadza umirtu. Dengan ini, dengan apa namanya itu, begitu waktu langsung sholat. Faqala Umar bin Abdul Aziz, i'lam ma tuhaditsu. A'lamu ma tuhaditsu bihi ya Urwah. Aku tahu apa yang kamu bicarakan wahai Urwah. Au inna Jibrila huwallazi aqama li Rasulillah waqta sholat. Atau bahasanya bahwa malaikat Jibril itulah yang membangunkan untuk Rasulullah segera sholat kalau sudah waktunya sholat. Ini awal-awalnya begitu. Jadi awal-awal ini malaikat Jibril selalu membimbing Rasulullah kalau sudah waktu sholat langsung dimulai sholat. Artinya kesimpulannya hadis ini adalah kita kalau sudah waktu harus segera. Dalam hadis yang lain, as-sholatu fi awalil waqti ridwanullah wa fi awsati rahmatullah wa fi akhiri afullah atau magfiratullah. Sholat pada awal waktu dapat ridho Allah, sholat pada tengah-tengah waktu dapat rahmat Allah, sholat pada akhir waktu dapat ampunan Allah. Tuh ya. Ini qala Urwa wa laqad hadzarna hasyara zaujun nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yushollil asra wasyamsu fi hujratiha qabla an tadhhura. Bahwa sahabat Urwa berkata, Siti Aisyah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah sholat asar sementara matahari masih dalam lingkarannya. Artinya awal waktu. Kalau dulu kan nggak pakai jam, pakainya misalkan ini begitu. Jadi kalau zuhur nih, kalau matahari bayangannya sudah pas di tengah-tengah, itu belum masuk. Begitu udah ada geser bayangan, kalau tadinya kan sini, nanti pindah ke atas, ada bayangan sedikit, itu udah masuk zuhur. Sampai kapan? Sampai diturunkan di garis di sini, ini berarti udah habis waktu apa tuh namanya, waktu zuhur. Ada lebih bayangannya berarti sudah masuk asar. Nah ini masih, jadi masih dalam lingkaran, masih belum, baru masuk waktu Rasulullah sudah sholat asar. Intinya waktu asar itu dari mulai tadi gayangan ini sampai ghurubu syamsi. Nah ini Rasulullah selalu sholat di awal waktu. Ya. Jadi tadi Umar bin Abdul Aziz pernah terlambat itu sampai ditegur oleh yang namanya tadi yaitu Urwah bin Zubair. Kemudian wa hadatsani Yahya an Malikin an Zaid bin Aslam. An Atha bin Yasar annau qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an waqti sholati subhi. Jadi tadi Yahya bin Mu'in ya. Qala Urwatu wa haddatsani annahu jaa'a rajulun Rasulullah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, fasa'alahu an waqti sholati subhi. Dia tanya tentang waktu sholat subuh. Qala fasakatanu Rasulullah. Ya. Ini rawi berkata bahwa Rasulullah diam pada waktu ditanya itu, enggak langsung jawab. Sebentar. Hatta idza kana minal ghad sholat subha. Ya. Sampai besoknya Rasulullah sholat subuh. Ina tola al fajru, thumma sholat. Begitu fajar sodik terbit muncul keluar terbit, thumma sholat subha. Nabi Muhammad langsung sholat subuh. Itulah
jawaban dari kemarin yang bertanya. Jadi nggak ada langsung jawab, tapi apa dijawabnya dengan perbuatan. Nah, pada saat bertanya itu nggak dijawab jam sekian, sekian. Begitu Rasulullah begitu fajar langsung sholat, qobliyah langsung sholat. Jadi artinya pada awal waktu menunjuk, orang paham. Oh, mulai waktu-waktu pada saat fajar sodik keluar atau terbit. Ba'daan sampai besok tuh masalah subha minal ghad ba'daan asfaro, ya. Kemudian besoknya lagi, ya, Rasulullah menjawab sholatnya nggak tadi, tapi sudah mulai kuning, udah ya seperti misalkan sekarang gitu, udah mulai terang gitu. Rasulullah sholat itu menunjukkan bahwa waktunya sholat dari tadi tulul fajri as-shadiq kemudian sampai tulu syamsi gitu ya. Tsumma qala aina sa'il an waktu sholat. Kemudian setelah itu 2 hari melakukan itu, baru Rasul bertanya, mana yang kemarin bertanya tentang waktu sholat subuh? Qala ha ana ya Rasulullah. Saya ini Rasul, ini saya. Faqala ma baina hadaini waktun. Nah, paham kan? Di antara waktu yang saya sholat kemarin dan yang sekarang, itulah waktu subuh. Artinya kesimpulannya kalau sekarang loh, ya kalau nggak paham ini ya bingung. Maksudnya dari terbit fajar sodik sampai tulu syamsi itu waktu apa? Waktu subuh. Cuma walaupun itu waktunya sampai sekarang, misalkan ini belum udah suruk belum nih. Nah, itu sampai suruk lah. Tapi jangan mengakhirkan, nanti ada hadis yang lain tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi awal waktu sholatnya Nabi melakukan itu untuk menjawab, untuk orang tahu bahwa pernah Rasulullah sholat udah sampai mau sebelum suruk, itu berarti menunjukkan waktu subuh itu sampai gitu. Ma baina hada ini waktun, di antara tulul fajri dan suruk itulah waktu subuh, kata Rasulullah begitu. Jadi dijawab oleh perbuatan dulu oleh Rasulullah, kemudian baru oleh ucapan maqalah. Wa hadatsani Yahya an Malik an Yahya an Sa'idin an Urwah bin Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi anna qalat in kana Rasulullah la yusalli subha fayansalifun nisa muta'allafatin bi murutihinna ma yu'rafna minal ghalas. Jadi Siti Aisyah berkata, ini Mbak Maimun pernah bilang begini, cintalah kepada ulama, kalau di Jawa kan dulu bilangnya cintailah para kiai. Kalau belajar hadis kan pasti menyebut kiai-kiai semua, ulama-ulama semua ini. Jadi salah satu mencintai itu adalah menyebut namanya, disebut-sebut. Ya. Ini kita mendengarkannya sama dengan menyebut. Saya yang menyebutkan, bapak-bapak yang mendengarkan. Makanya dalam kemarin sudah saya sampaikan, belajar hadis itu luar biasa ya. Yang mengajarkan doa Nabi, disayang Allah, yang mendengarkan semoga bercahaya hatinya, wajahnya, badannya, seluruhnya. Nabi mendoakan orang yang mengajarkan dan belajar hadis. Allahumma arham khulafai, kata Rasulullah. Ya Allah, sayangilah pengganti-penggantiku, khalifahku. Sahabat bertanya, wa man khulafauka ya Rasulullah? Penggantimu siapa Rasul? Khalifahmu siapa? Alladzina yarwauna ahadithi wa yu'allimunan nas. Orang-orang yang mengajarkan hadis, meriwayatkan kan dari an tadi nih. An Malikin, an Yahya, itu namanya meriwayatkan. Dan mengajarkan pada orang lain, itulah khalifahku. Jadi khalifah nggak usah jadi presiden. Kalau pengen jadi khalifah, ngajar hadis udah jadi khalifah Nabi. Ya. Kalau jadi presiden, nanti banyak dosa. Kenapa? Banyak nipu, banyak bohong, banyak bermacam-macam. Kalau ngajarkan insya Allah, dosa dari mana? Tadi baru sholat subuh, doa langsung ngajarkan begini.
Nah, yang mendengarkannya, yang belajarnya didakwakan oleh Nabi apa? Nabdarallahu imra'an sami'a maqalati tsumma hafidhuha tsumma wa. Semoga bercahaya hatinya, wajahnya, seluruh tubuhnya orang yang mendengarkan hadisku. Berarti belajar hadis. Dalam hal ini sekarang nih saya jadi khalifah, bapak-bapak sampai apa? Mustami, berarti dapat doa Nabi, bercahaya hatinya, bercahaya wajahnya. Maka saya di pondok itu kalau pengen belajar gampang cepat harus belajar hadis. Nah, jadi sebenarnya yang lain-lain, maksudnya nanti yang lain-lain bisa gampang karena udah dengan sebab belajar hadis akhirnya jadi bercahaya hatinya, terang benderang. Tuh. Jadi itu dapat doa Nabi. Kalau doa kita belum tentu ya, belum tulang. Tapi kalau doa Nabi udah dijamin. Jangan meragukan doanya Nabi. Doanya Nabi pasti dikabul. Soal dikabulnya langsung atau kapan ataupun ditunda. Yang pasti dijamin dikabulnya Nabi. Nah, kalau pengen ada doa Nabi, salah satunya belajar hadis. Kalau mampu mengajarkannya, nggak mampu ya sudah belajar. Ini keuntungannya belajar hadis itu tadi. Kata Siti Aisyah, sungguh Rasulullah sholat subuh. Ya. Terus perempuan-perempuan masih dalam keadaan ditutupin murut hina itu mau kena kain untuk nutup. Katakanlah sekarang mau kena. Dia dalam keadaan ditutup ini semuanya pakai mukena. Sehingga dengan tutup itu mayuk rofna ya, tidak bisa dikenal siapa-siapanya. Karena apa? Minal golas, karena dalam keadaan masih gelap. Tuh. Artinya apa? Artinya Rasulullah sholat subuh dalam keadaan awal waktu gitu loh. Ya kayak kata tadi kita, emang kalau misalkan nggak ada lampu kelihatan nggak kan? Ya karena ada lampu aja di sini. Kalau dulu kan nggak ada. Dan itu menunjukkan bahwa ini hadis yang mengatakan, menjelaskan bahwa perempuan itu jamaah di masjid. Ya. Yang sementara ini banyak dibicarakan perempuan tidak usah sholat di masjid, lebih bagus di rumah. Padahal ini jelas Nabi perempuan-perempuan banyak yang pada sholat subuh, jamaah subuh, pakai dikerudungin semuanya. Rasulullah sampai tidak kenal siapa itu. Hanya kenal perempuan saja gitu, tidak tahu nama siapa. Dan banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwa perempuan itu zaman Nabi sholat di masjid. Nah, soal sekarang misalkan banyak ada kiai yang pada melarang perempuan sholat di masjid karena zaman dulu boleh, nggak salah karena masih zaman Belanda, zaman nggak aman perempuan kalau keluar. Lagi pula masjidnya pada jauh-jauh. Lewat hutan, lewat ada ular, ada binatang buas. Tapi sekarang ini ya harus ikut Nabi dong. Jangan ikut zaman gak aman. Jangan ikutin ulama yang zaman gak aman. Gak salah ulama itu, karena memang keadaannya. Tapi kalau kita mengikuti di zaman yang seperti sekarang udah aman, salah. Harusnya ikut zaman Nabi lagi. Perempuan jamaah di masjid. Ini salah satu hadis ya. Rasulullah sholat subuh gelap-gelap, artinya masih awal waktu. Kemudian banyak perempuan yang sorifun nisa, perempuan-perempuan bukan satu ya. Banyak perempuan yang keluar berjamaah dengan Rasulullah dengan ditutupi, dikerudungi. Mutalaffaatin bimurutihinna, ditutupi dengan mukena atau kain-kain yang menutupi, yang sampai Rasulullah tidak mengenalnya karena masih gelap. Loh, jadi artinya juga awal waktu, sholat subuh awal waktu, dan juga perempuan berjamaah di masjid. Masih banyak hadis-hadisnya nanti di bab jamaah. Kalau ini itu yang diambil awal waktunya sebenarnya, tapi karena pas berbarengan dengan ada perempuan pada jamaah ya bisa juga diambil dalil hadis untuk bahwa perempuan zaman Nabi pada sholatnya berjamaah di masjid dengan Nabi. Jadi kalau sekarang
Itu ada hadis, sholatuki fi baitiki khair min sholatiki fi masjidi hada. Dilihat asbabul wurudnya. Kan banyak hadis yang bawa perempuan berjamaah. Tiba-tiba ada hadis itu. Artinya ada Rasulullah bertemu dengan perempuan yang bikin fitnah. Perempuan yang genit. Perempuan yang kalau masuk masjid nanti akan membuat fitnah pada laki-laki. Maka kata Rasulullah, kamu sholat kamu di rumah lebih bagus daripada di sini. Ya sama dengan orang-orang zaman Belanda atau zaman-zaman sebelum kita sekarang, banyak kiai-kiai yang melarang ke masjid karena tidak aman, tidak salah mereka. Tapi yang sekarang yang jelas aman, kok masih melarang, itu yang salah. Ya. Seharusnya biarkan pada jamaah di masjid. Kasihan dong, laki-laki banyak dapat pahala, perempuan sedikit. Sering saya sampaikan dari jalan kakinya saja, setiap satu langkah, satu derajat, satu langkah lagi menghapus keburukan. Laki-laki dapat, perempuan tidak kalau begitu. Udah begitu masuk, kalau berjamaah itu pasti Allah selalu doa, Allah maftah alaya abu rahmatik. Ya Allah bukalah pintu rahmat untukku. Di rumah nggak ada doa begitu, nggak berdoa minta rahmat. Karena yang disunatkan baca doa itu yang masuk masjid. Itu. Sudah begitu, udah masuk masjid. Nawaitul itikafa imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Saya niat itikaf di masjid hadza karena iman dan minta dapat pahala. Pada saat langsung niat, semua para malaikat tidak henti. Allah maghfirlahu warhamu, Allah maghfirlahu warhamu. Sampai keluar. Kira-kira berapa triliun istighfarnya. Kalau di rumah, mana bisa istighfar dapat triliunan, paling juga ribuan. Ditambah lagi kalau udah niat itikaf itu dikasih pahala sholat. Selama itikaf itu dapat pahala sholat. Jadi kalau tadi nih masuk, nawaitul itikafa sampai keluar, kira-kira kalau orang sholat ini dapat berapa? Kalau 1 jam tuh insya Allah bisa dapat 10 lebih. 1 jam tuh bisa dapat 20 rakaat lebih tuh. Apalagi 2 jam misalkan. Kita nggak sholat tapi dapat pahala sholat. Belum lagi jamaah subuh, man sholat subha fil jamaah faka'annama qoma laila kullah. Siapa yang sholat berjamaah subuh sama dengan dapat di samping tadi pahala sholat, beda seperti pahalanya orang yang sholat malam dari maghrib sampai subuh. Ada yang kuat. Gak mungkin kuat sholat dari maghrib sampai subuh, tapi berjamaah subuh udah dapat pahalanya. Kita sholat dari maghrib sampai subuh nggak akan kuat. Saya terus terang aja, saya nggak kuat. Ya. Siapa yang kuat? Gak mungkin ada yang kuat, tidak berhenti-berhenti. Tapi kita bisa dapat pahalanya sholat dari maghrib sampai subuh dengan cara berjamaah subuh. Lah perempuan nggak di rumah mana ketinggalan jauh nanti. Ya. Gak dapat pahala ini. Udah gitu molor terus di rumahnya, nggak pernah sholat malamnya. Tapi dengan jamaah subuh insya Allah dapat pahala itu. Sudah begitu dalam man sholat subha fil jamaah kana fi dhimmatillah. Orang yang sholat subuh berjamaah dalam lindungan Allah, tanggung jawab Allah. Dhimmah itu tanggungan. Artinya kalau ditanggung jawab oleh Allah, rizkinya, keselamatannya, dalam segala-gala hal. Silakan orang-orang sholat jamaah subuh, insya Allah kalau ada apa juga nggak akan kena. Ya. Perjalanan selamat. Kalau jamaah dulu, jamaah sholat subuh. Rizkinya juga ditanggung oleh Allah. Jangan khawatir ketinggalan. Nah kalau perempuannya ini nanti kalau mobilnya kecelakaan, yang jamaah lakinya jamaah selamat, yang perempuannya karena nggak jamaah nggak selamat, mau begitu. Makanya jamaah perempuan ini hadis sudah jelas banget. Kalau Rasulullah melarang, perempuan sono jangan jamaah kan begitu. Tapi nyatanya Rasulullah tidak.
Jangan bilang itu dulu kiai-kiai saya, guru-guru saya nggak boleh perempuan. Tidak salah mereka ya, karena keadaannya lagi nggak aman, banyak ular dan lain sebagainya. Lah kalau sekarang ini sudah kembali kayak Rasulullah yang udah jelas aman. Belum lagi man sholat subha fil jamaah tsumma yajlisu wa yadhkurullah hatta tasamsu tsumma yusalli kata ini kana kahajatin wa umrotin tamatin. Siapa yang subuh jamaah duduk nih, tadi kan nggak pulang nih, duduk. Nah, ini nggak dihitung belajarnya belum nih, belajarnya beda lagi pahala belajar. Duduk, zikir, baca Quran sampai terbit matahari, kemudian suruk maksudnya, kemudian sholat 2 rakaat, pulang, itu sudah menggondol pahala haji dan umroh yang sempurna semuanya. Ini bapak-bapak udah dapat pulang nanti udah gondol haji, umroh. Beda lagi nih belajar, itu kan tadi zikir, baca Quran, belajar beda pahalanya. Thalabul ilmi pahalanya beda lagi, udah lebih. Man anta'allama baban minal ilmi liyantafiya biha. Tapi karena lahu khairon min umri dunya sama. Siapa yang belajar satu bab ilmu, maka lebih bagus daripada orang yang sholat malam dari maghrib sampai subuh, siangnya puasa selama 7.000 tahun. Ya, 7.000 tahun. Setiap hari berarti itu. Ada lagi hadis, thalabul ilmi sa'atan khairun min alfi rokaatin. Menuntut ilmu sebentar, bukan 1 jam sebentar ini, lebih bagus daripada sholat 1.000 rakaat. Ada yang sanggup 1.000 rakaat sholat? Terus terang saya nggak sanggup. Tapi dengan menuntut ilmu itu sudah dapat pahala 1.000 rakaat sebentar saja. Jadi kalau misalkan seorang suami istrinya di rumah ketinggalan jauh, pahalanya ya sayang ya. Jadi jangan pakai hadis sholat perempuan di rumah lebih bagus. Hadisnya nggak salah, tapi penempatannya itu untuk daerah-daerah yang rawan, yang kalau perempuan nggak aman timbul fitnah. Nah itu baru di rumah perempuan lebih bagus. Tapi di tempat-tempat yang seperti zaman Rasulullah aman, maka ya bagus di masjid. Itu pahalanya tadi. Belum selesai, masih banyak lagi. Ya, itu pahalanya. Wa hadatsani an Malikin an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar wa an Yusri bin Sa'id wa anil A'raj kulluhum yuhaditsunahu an Abi Hurairah. Jadi semua mereka, Zaid bin Aslam, Atha bin Yasar, Muslim bin Sa'id, Al-A'raj, semuanya menceritakan dari sahabat Abu Hurairah. Ini ujungnya. Kalau dalam kemarin kan hadis Tajul Sharih an Abi Hurairah langsung. Jadi ada hadarnya disingkat. Kalau ini disebutkan punya lebih kelebihan, kita menyebut-nyebut nama sahabat, nama tabi'in, para ulama-ulama, maka kita tergolong orang-orang yang cinta para ulama. Kalau cinta para ulama, insya Allah nanti anak cucu kita juga, walaupun misalkan tidak jadi kiai, tidak jadi ulama, tapi insya Allah jadi orang yang soleh. Itu. Apalagi bisa terjadi kalau belajar jadi ulama, bener. Andai kan karena tidak belajar pasti soleh. Mau pedagang yang soleh, pemimpin yang soleh, petani yang soleh semuanya. Diawali dari orang tuanya. Hadisnya apa? Man adraka raka'atan subhi qabla an tadra syamsu faqad adraka subha. Wa man adraka raka'atan asri qabla an tagba syamsu faqad adraka subha. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat sebelum subuh, salat subuh sebelum terbit matahari, maka itu sudah salat subuh. Contohnya ini. Suruknya jam berapa? Jam 5 lebih 32 misalkan. Begitu jam 5.30 sebelum 2 menit dia sholat misalkan. Begitu baru 1 rakaat tiba-tiba suruk.
udah berdiri lagi nih, udah suruk, maka berarti dia sudah dapat subuh. Yang satu rakaatnya di luar subuh, di waktu subuh kan, udah suruk, udah keluar subuh, tetap masih ke bawah. Karena kepalanya ibaratnya ini kepalanya udah di bawah. Masih artinya sholatnya masih dalam waktu subuh, bukan di luar subuh. Kalau waktu satu rakaat belum sholat, Allahu Akbar nih misalkan, baru Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, belum sampai ruku, tiba-tiba suruk, itu berarti dia sudah kodok tuh sholatnya, sudah di luar subuh. Tapi kalau udah dapat satu rakaat saja, maka dia masih dalam waktu subuh sholatnya. Begitu pula asar. Kenapa yang di waktu subuh dengan ini aja? Karena kebanyakan yang pada meninggalkan waktunya tuh subuh dan asar. Subuh karena belum pada bangun, asar pada sibuk kerja. Rasulullah udah tahu, wah besok pada macet nih kan, banyak kan, saat asarnya ketinggalan. Itu hebatnya Rasulullah ya, yang akan terjadi belum terjadi udah tahu. Nah, sekarang kan banyak asar itu yang pada meninggalkan, tiba-tiba datang udah maghrib gitu. Kalau datang belum maghrib, sholat udah buruan cepet ke wudhu. Yang pentingnya aja kalau udah mepet tuh, jangan, makanya perlu tahu fardunya wudhu. Fardunya wudhu itu niat, basuh wajah, tangan, mengusap kaki, udah. Yang sunah-sunahnya bangsa kuping itu ya tinggalkan untuk mengejar waktu. Itu kalau tahu fardunya. Yang lainnya kan sunnah. Tapi kalau masih panjang ya jangan begitu, harus semuanya dilaksanakan. Karena mau lebih mengutamakan sholatnya. Begitu dapat satu rakaat, Allahu Akbar, itu udah masih sholat di waktu asar. Kan nerusin 3 lagi tuh, masih udah satu rakaat saja sudah dapat waktu di asar. Walaupun yang 3 rakaatnya sudah di waktu maghrib. Tuh. Kalau subuh kan cuma 1 rakaat lagi. Kalau ini 3 lagi tetap walaupun cuma 1 rakaat asarnya tetap sudah. Sholatnya tidak kodok, sholatnya masih dalam waktu asar. Kalau pada waktu 1 rakaatnya udah adzan, belum sampai kayak tadi misalkan nih, baru Fatihah, belum sampai ruku, tiba-tiba udah adzan, berarti dia waktu yang sholatnya udah di luar waktu asar, artinya dia sudah kodok. Tapi kalau sudah dapat 1 rakaat, yang 3-nya sudah dibawa. Walaupun yang 3 rakaatnya di waktu maghrib, tapi berarti karena udah dapat 1 rakaat waktu asarnya, maka dia berarti sudah waktu sholat asar di dalam waktunya, yaitu waktu asar. Bukan kodok, gitu maksudnya. Makanya jangan bilang tanggung. Ya, ini banyak nih, begitu datang, waduh udah mau maghrib, udahlah sekalian lah. Harusnya segera, lumayan, walaupun masih 1 rakaat, segera. Itu. Ini saya sering dapat ya bahasanya laporan, dapat cerita gitu ya, tanggung bahasanya udah mau maghrib, padahal masih kalau mau sholat serokat itu masih dapat. Sayang sekali, segera begitu datang udah mepet buruan, yang pentingnya saja, yang wajibnya saja, kemudian Allahu Akbar, baca Fatihah, langsung ruku, nggak usah pakai surat, nggak ada surat itu sunnah, nggak usah pakai wajah tuh kalau melihat sekiranya supaya dapat 1 rakaat. Itu. Ya itulah pentingnya belajar mana rukun, mana sunnah. Tapi kalau lagi banyak ya jangan ngikutin kayak gitu. Mau baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, baca surat. Juga baca doa iftitah tinggalkan pada saat lagi mepet waktu. Langsung baca Fatihah dan langsung ruku. Kalau udah itu udah, selainnya itu sudah masuk, sudah dapat masuk. Ingat, man adraka raka'atan subhi qabla an taghrib syamsu faqad adraka subha. Wa man adraka raka'atan asri qabla an taghrib syamsu faqad adraka asr. Jadi siapa yang menemukan satu rakaat waktu subuh sebelum terbit matahari sudah 1 rakaat, maka dia sudah sholat subuh sepenuhnya di waktu subuh. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat sholat asar sebelum terbit matahari, terbenam matahari, ya, maka dia sudah mendapatkan asar di waktunya. Ya. Walaupun baru 1 rakaat, yang 3 rakaatnya sudah waktu, masih tetap dia berarti masuk. Nah, kemudian an Umaro
Wallahu a'lam. Sedikit tiga aja karena subuhnya panjang jadi sini. Udah terbit belum ya? Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ahdi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal du'ana kama taqabbal min Rasulullah. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya nuru ya haqqu ya bi aksuna min nurika wa alimna min ilmika wa afimna anka wa asmina minka wa akimna bi syuhudika wa arif tariqa ilaika wa ahwina ala fadlika wa albisna libasatika innaka ala kulli syai'in qadir ya sami'u ya alimu ya halimu ya alim ya isma du'ana bi khasa'is amin Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa syai'in Allahumma yassir lana ma ta'assara alaina min umurina umuri dunya wa umur akhirah ma'arrahati wa bil abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dinina kullana syukur bi sabina hada wa sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.